Baiklah, kita lanjutkan pembahasan mengenai teori bahasa Arab yang sebelumnya kita muat di video di YouTube. Maka sekarang kita lanjutkan untuk melihat bagaimana teori bahasa Arab itu digunakan untuk memahami ayat Al-Quran. Walaupun teorinya masih sederhana, masih awal, itu bisa langsung dipraktekkan. Mari kita lihat surat Al-Ikhlas, surat 112, ayat ke-1. Qul huwa Allahu ahadun. Jadi gitu, kalau membahas itu dibaca satu-satu. Qul di sini katakanlah, itu namanya fi'il amar. Fi'il amar itu tidak dikenal di bahasa Inggris maupun di bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia cukup kata kerja itu disebut di awal kalimat. Misalnya makan, baca kitab ini, seperti itu. Katakanlah disebut di awal, maka dia otomatis menjadi fi'il amar. Huwa itu dia, itu adalah dhamir atau personal pronoun, kata ganti orang. Nah, ini hanya sekedar contoh aja, nggak usah diperhatikan banget, cukup tahu aja karena pembahasannya akan lebih luas nanti. Ini hanya sambil lalu aja. Dia laki-laki huwa, dia perempuan hiya, saya ana, kamu laki-laki anta, kami atau kita nahnu. Itu aja, kita nggak akan bahas ini. Nah, terus kemudian yang lebih penting adalah Allahu. Nah, pada pelajaran sebelumnya ini kan sebenarnya ada al ya, terus la hun, karena ada al, hunnya menjadi hu, dan dia menjadi makrifat atau disebut definite. Oke, Allahu. Nah, Allahu itu, ini penjelasannya. Dia sebagai mubtada itu subjek, dan dia bersifat marfu'. Marfu' itu ujungnya dhammah, terus kemudian ma'rifah karena ada al. Jadi Allah itu bisa dijelaskan dengan tiga keadaan tersebut. Begitu juga ahadun, Maha Esa. Ahadun itu disebut sebagai khobarun. Khobarun itu adalah predikat, dan dia marfu'un, berujung dhammah. Cuman di sini dhammaten karena dia nakiroh, nggak ada alnya, jadi tetap ahadun. Terus kemudian dia juga nakiroh. Nah, ini adalah penjelasan pada video sebelumnya, sehingga secara keseluruhan bisa kita baca dan kita bisa maknai langsung ketika kita mengucapkan. Jadi nggak perlu selesai baru diterjemahkan. Jadi itu manfaat yang sangat besar ketika kita belajar bahasa Arab Al-Quran, dan itu jauh lebih mudah dari belajar bahasa untuk umum, karena kosakatanya sangat terbatas, tidak banyak. Qul huwallahu ahad, katakanlah
Dia Allah Maha Esa. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Saya kira cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya.